Nih, kalau belum ditutup, kalian pasti nggak akan sadar kalau ini adalah expander yang bukan tipe termahal. Ya, di tengah kondisi ekonomi menantang kayak gini, expander ini juga cukup kok. Diksi cukup itu memang subjektif banget, karena mungkin ada yang merasa baru cukup dengan membeli tipe termahal. Tapi percayalah, di tengah ekonomi yang menantang ini, saving atau menyimpan puluhan juta adalah sesuatu yang lebih bijaksana ya. Terus selisih expander tipe tengah ini dengan yang atas hampir 50 juta loh. Secara tampilan luar sih, memang susah membedakan antara expander yang tipe menengah ini dengan tipe yang atasnya. Karena secara umum, ini secara desainnya menggunakan bahasa desain yang sama. Ini mukanya khas banget dengan lampu utama yang LED, terus juga model T-shape di sini. Meskipun tipe tengah ini adalah menggunakan lampu fog lamp, lampu kabut yang modelnya masih halogen. Dari samping juga tipe exit tourer ini menggunakan pelek yang desainnya sama dengan model yang ultimate, dan proporsi rodanya pun dibuat mirip sehingga ini kelihatan proporsional, nggak kayak model yang GLS yang kelihatan terlalu basic gitu. Sementara di belakang hampir nggak ada bedanya kecuali yang tadi emblemnya dia pakai exit tourer. Dan secara umum dimensi expander ini mau di tipe yang bawah, tipe tengah, tipe atas sama teman-teman, sehingga kita bisa merasakan akomodatifnya dan kelegaannya di semua tipe. Expander just being expander. Mobil ini datang dengan bodi yang besar sehingga membuat akomodasinya jadi sangat bisa diandalkan. Bagasi mobil ini lega, bisa diekspansi lagi kalau kurang. Selain itu, jangan lupa kalau expander ini terasa bisa diandalkan ruang penumpang baris ketiga hingga keduanya, dengan proporsi kabin yang tidak sempit, dan fasilitas yang gak polosan. Meski aura kabin mobil ini terasa tidak sepremium expander ultimate, tapi ya balik lagi, ini cukup kok. Ya, begitu masuk ke dalam kabinnya, langsung terasa kalau ini adalah bukan expander yang tipe mahal. Langsung kelihatan gitu auranya, model setirnya, speedometernya, head unitnya, ini konsol pengaturan AC-nya, kelihatan agak old school gitu. Karena kalau kita udah pernah mencoba expander ultimate yang baru, itu auranya sih mewah banget teman-teman. Ya, banyak pakai part-part yang mirip dengan X-Force, dengan Destinator, sehingga terasa lebih premium, lebih kekinian gitu. Sementara kalau ini, kelihatan agak kayak nggak bisa move on dari expander yang lama. Layaknya expander dan mayoritas dari produk Mitsubishi, di tipe tengah ini kita tetap dapat kabin yang build quality-nya sangat baik, dirancang serius dan materialnya berani diadu. Cuma ya balik lagi, kesan mewahnya agak jauh dari expander ultimate. Apalagi kalau mengintip ke konsol tengah yang polosan kayak gini. Terus pengaturan AC-nya masih model knob putar, dan head unit yang lebih kecil juga. Selain itu, panel clusternya juga biasa aja, kayak mobil Mitsubishi era 2010-an deh. Expander itu ya, mau yang GLS tipe termurah, mau yang Exit yang kita tes ini tipe menengah, ataupun Ultimate tipe termahalnya, semuanya menggunakan spek yang sama. Mesinnya sama, transmisi CVT-nya pun sama, sehingga karakternya tuh identik teman-teman. Dan expander just being expander. Sejak lama, expander dikenal punya karakter mesin yang bertenaga, eksplosif di tarikan bawah, dan pas untuk bermain stop and go tanpa takut lelet. Karakter transmisinya juga diset kuat untuk mengisi tarikan bawah ke tengah. Menariknya, mesin internal bandel ini juga bisa bermain efisien di berbagai skema. Jadi cukup komplit dan baik impresinya. Sementara untuk rasa berkendaranya, perlu dicatat nih bahwa expander ini perlu waktu yang tidak singkat untuk kita kenal ujung bodinya. Visibilitas mobil ini mungkin luas, tapi bodinya yang panjang membuat kita perlu memberi perhatian lebih untuk akrab dengan karakter penempatannya. Di sisi lain, bandingan expander meski tipe tengah ini terasa tetap premium. Karakternya dirancang untuk menghadirkan rasa nyaman, sehingga redaman shocknya tergolong empuk dengan jarak main yang tinggi. Perlu diingat juga,
Expander tipe tengah nggak dikasih fitur Active View Control, kayak di yang Ultimate ya. Terus airbagnya ini juga bukan 6 buah, melainkan hanya dual SRS airbag. Tapi selebihnya, pemangkasan fitur nggak terlalu ekstrim dilakukan di tipe Exit ini loh. Harus digarisbawahi kalau expander ini di semua tipe amannya sama teman-teman. Tipe bawah, tipe tengah, tipe atas, semua sama. Yang tadi saya mention, airbagnya lengkap, terus juga fitur pengontrol stabilitas atau ESP-nya juga ada di mobil ini. Ya meskipun harus diakui kalau yang tipe Ultimate yang lebih mahal itu mendapatkan fitur Active View Control. Tapi menurut saya kalau kita pakai di jalan perkotaan yang nggak terlalu dinamis, cenderung flat aja, sebenarnya kehadiran ESP pun udah cukup lah. Tapi memang kalau kita punya Active View Control di mobil kita, itu akan merasa lebih terjaga lagi ketika di kondisi cuaca ekstrim atau dipakai keluar kota, dipakai di jalan yang agak-agak dinamis. Memang menjadi sebuah privilege, tapi menurut saya ini aja cukup kok. Expander tipe tengah ini tetap menarik bukan? Apalagi dengan desain luar yang mirip, impresi berkendara yang sama-sama asik, serta fitur yang gak terlalu jomplang. Jelas jadi bukti bahwa si Exit Tourer ini cukup kok. Ya menurut saya bisa irit dan nabung 40 juta lebih dengan memilih Expander yang versi Exit ini ketimbang yang Ultimate adalah pilihan yang bijak. Apalagi indis ekonomi, ya kita perlu mempertimbangkan matang-matang untuk pengeluaran kita. Menurut kami sedemikian, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pilihan kami yang ini? Atau lebih memilih Ultimate aja?